Halo lagi teman-teman di episode yang kesekian, terserah whatever, hitung aja sendiri. Selamat datang lagi di Cinescape. Hari ini menarik sekali, saya ketemu lagi dengan satu tamu spesial yang akhirnya kita bisa dapat lagi tamu wanita. Bosen ya kita laki mulu ya. Di depan gua nih ada namanya Mbak Julia. Julia apa ya? Halo, Yuli Anggraini. Julia Anggraini. Yes. Julia Anggraini adalah unsung hero kalau misalnya di production film itu, karena nggak pernah kelihatan tapi hasilnya justru yang paling dilihat. Mbak Julia ini adalah seorang colorist, dan dia represent resminya DaVinci Resolve ya, berarti Black Magic, betul? Bisa dibilang begitu. Jadi ada beberapa orang sebenarnya. Oke. Kalau untuk color saat ini baru aku aja. Nice di Ya. Indonesia. Jadi lu adalah certified trainer atau apa istilahnya? Ya, jadi di Black Magic itu kan ada certified trainer tuh. Jadi ada beberapa tahap, Paunai. Jadi ada pertama certified trainer untuk basic. Oke. Terus nanti kamu bisa ambil lagi jurusan-jurusannya. Kan ada beberapa page. Ada edit page, color page, Fairlight sama Fusion. Nah itu bisa di fokusin lagi gitu trainernya mau kemana gitu. Oke. Nah yang ini yang kamu ada sekarang certified trainernya Resolve as a colorist gitu atau Iya apa untuk color page-nya. tuh? Oh color itu. page-nya. Color page Oke, ya. oke. Gitu. Nice. Dan itu ada level-levelnya lagi nanti abis itu gitu. Nah level selanjutnya tuh udah langsung master trainer. Wow. Saat ini belum ada di Indonesia. Soalnya terakhir almarhum Pak Yuki. Oh, I Iya. see. Di master trainer itu dibanding yang sekarang kamu punya itu apa dia bisa apa atau boleh apa atau punya kemampuan apa? Kalau master trainer agak cukup berat karena harus menguasai semua page. Damn. Itu Oke. kayak a lot to take Masih ya. muda kan? Oh, masih banyak waktu, tenang aja. Gitu Mbak Jul. Jadi aku kan kebetulan memang karena aku adalah seorang DP gitu kan, dan memang dari dulu tuh gue fascinated banget dengan yang namanya color processing, karena dulu juga aku seneng motret orangnya, dan dari celluloid juga ke digital, jadi ngikutin perkembangan teknologinya juga gitu kan. Tapi prinsip dan konsep dalam warna tuh aku ngikutin lah gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi dulu zaman-zamannya mulai masuk ke dunia komersial dulu, oh di UP tuh harus ikut grading, oh gue harus ikut grading ya gitu. Jadi gue ke ruang grading terus yang wow gitu kan. Terus gue tuh pengen istilahnya kayak nanya, ini bisa diterangin dikit tapi warnanya agak kehijauan nggak gitu kan. Tapi gue nggak ngerti istilahnya apa, Bu. Itu nggak apa-apa, sudah biasa ya. Nah jadi karena gue gak tau gue ngomongnya apa ya, karena kalian juga ngerti. Jadi what do you want, itu masih orang Singapura, what do you want? Green, gue ngomong gitu kan. Sampai akhirnya aduh kayak gue harus belajar. Akhirnya gue belajar tuh sama SpeedGrade, remember? Yeah. Oh iya. SpeedGrade tuh dulu software buat stills yang lu bisa mimik grading di celluloid zaman dulu gitu. Jadi dari situ aku ngerti, oh ada yang namanya lift gamma gain. Ada yang namanya luminance. Iya baru paham gitu. Dari situ jadi sebenarnya lebih ke arah grammar aja sih. Nah terus makin sini kan ya ketemu Resolve itu kan menurut gue memang software yang cukup ajaib banget gitu ya. Nah terus kenapa juga gue mengundang lu di sini tuh, gue tuh senang banget ada colorist perempuan. Nah kenapa? Ini bukan kita ngomongin gender kesetaraan, enggak ke situ. Tapi yang gue pernah dengar ternyata katanya female itu dalam DNA-nya atau kromosomnya gitu, they have more color latitude to see color. Yes. Benar ya? There's they have an inherent sensitive, larger range sensitivity. Wow. Jadi kamu sangat beruntung, Cek. Tapi aku sempat dengar juga sih kayak gitu kan. Cuman personally aku nggak tahu ya apakah true atau enggak, karena aku sebenarnya Belum pernah tidak jadi laki, merasakannya kan? Kayak emangnya iya ya gitu. Kayak sama aja deh kalau aku ngerasanya ya. Tapi Well, mungkin nggak beda tahu sih sih. ya. well, I don't. I think it's one of those things where your personality itu pasti kan tiap orang punya personality dan pandangan unik gitu, dan penuangan dari, dare I say, females karena
we don't have a lot of people, female colorists, female DPs, dan lain-lain. Itu karena kita kebiasaan dengan sensibilitasnya laki-laki, tiba-tiba wanita yang grading atau jadi cameraman, tiba-tiba ada sesuatu yang beda. Nah, mungkin untuk kita yang on this side of the fence, we're like, wow, that feels different. Yeah, Betul. that's all we can say. Whether or not it's gender sensitivity and all that, I have no idea. Tapi sih gue percaya gue percaya ada hal lain yang memang menarik untuk bukan diadu ya, tapi punya racikan sendiri gitu loh kalau dari female point of view sih menurut gue gitu. Nah itu sebenarnya gue juga pengen nanya sama lu, Jul. Jadi kayak gue yakin yang namanya colors itu kan it's not about balancing color, benerin color gitu. Apalagi misalnya DOP-nya malas kayak gue gitu kan, aduh ini nggak balance sih, kenapa terlalu kuning gitu kan. Itu kan ibaratnya kayak kerjaan yang technical ya, yang harus dibenerin dulu gitu loh. Histogramnya harus balance dulu, RGB-nya dan segala macam. And then we talking about the concept gitu. Nah, dan gue yakin lu pasti cara kerjanya adalah lu pasti kan akan nanya ini filmnya tentang apa dan skripnya mana, dan lu pasti baca dulu kan. Nah itu yang menurut gue ini menarik sih untuk gue sebagai seorang female colorist, itu kan juga punya emotional state yang pasti beda nih, female and male kan. Nah gue nggak tahu nih, gue penasaran aja, pengen tahu gini, klien lo itu mostly direkturnya cowok atau sempat juga ada yang cewek juga direkturnya? Kalau di film so far untuk film pendek sih ada yang cewek. Kalau film panjang masih cowok semua. Kalau iklan mix Ya. biasanya. Berarti kalau yang dua tadi yang film pendek sama film, berarti ada yang juga yang cewek, Ada. terus itu ada yang cowok juga. Nah berarti kan Iya. lu udah sempat ngalamin dua-duanya Iya. nih. Nah untuk dari point of view lu gitu, pendekatan emosionalnya, karena ini kan misal lu cewek ketemu direktur cowok, terus diskusi, terus lu maksudnya ngobrolin konsep tentang warna kan, comparing with lu cewek direktur cewek juga, ada bedanya nggak? Nah ini menarik sebenarnya sih. Kalau aku kerja sama direktur cewek, mereka itu lebih bisa mendeskripsikan gitu. Warna? Iya bagaimana. Terus warna memang detail banget, apalagi misal direktur cewek, ini kalau ngomong komersial ya Pona ya. Terus beauty gitu, kayak lipstick atau misal blush gitu. Mereka sangat tahu gitu warnanya ini salah atau enggak. Si produk itu yang kita bikin kan di grading, ini kurang ini mereka tahu, istilah warnanya pun tahu, kayak mauve gitu atau misalnya warna-warna yang nggak umum gitu. Serius? Iya, kalau direktur cowok tuh biasanya nyerahin ke klien aja kan. Tapi kalau cewek cewek enggak gitu. Kayak tahu banget gitu warna-warna yang nggak biasa didengar, karena emang istilah warna kan banyak banget sebenarnya, apalagi di make up gitu. Aduh gue paling bodoh ya masalah make up tuh. Terus, nah kalau secara tadi lu bilang mereka bisa mendeskripsikan emosi juga. Iya itu juga. Jadi mereka lebih direktur cewek tuh lebih tahu apa yang mereka mau emosikan lewat gambar gitu loh. Kalau cowok juga sebenarnya cara berbahasanya aja beda sih. Jadi lebih deskriptif cewek kalau berdasarkan pengalamanku ya. Iya. Gitu. Misalnya cowok, kalau cowok misalnya gini deh, misalnya kalau ada scene-nya intens tentang pengakuan dosa misalnya kayak gitu. Yang cowok ngejelasinnya gimana, yang cewek ngejelasinnya gimana? Kira-kira. Jadi kalau yang cowok mungkin kayak, iya gue mau looknya tuh kayak mungkin agak lebih gelap sedikit ya, karena ini kan emosinya tuh intens gitu. Tapi kalau cewek tuh lebih menjelaskan perasaan dari karakter misal gitu. Oh wow, that's really interesting. Makanya. Jadi yang kamu tahu nggak rasanya kalau lu ngaku dosa ketahuan gitu ya, ngomongnya gitu. Kayak gitu. Oh, that's interesting. You want to say something? Oh no, it just sounded like a gossip moment. Oh mungkin itu juga kali ya, ngegosip, tapi dengan warna. Yes. Tapi lucu juga. Jadi kan di studioku kan ada colorist cowok juga. Oke. Nah colorist cowok ini sangat takut kalau dapat direktur cewek. Oh wow, karena detail itu. Iya. Wow, keren juga ya. Itu gitu.
No, it's like it's what did you say? Mauve. It's mauve. It's like I only see pink. It's like, what's mauve? I see pink. It's the same. Itu dia makanya. Oh iya, mungkin itu kali ya. Warnanya nggak dapat gitu, ada istilah gitu kali ya. Iya, nggak nyambung aja karena kayaknya. Nggak nyambung yang, ya ini hijau, iya tapi ini hijau pistachio, Iya, emerald gitu atau gimana kan itu beda kan. Ini emerald tuh apa? Gue juga nggak tahu. Jadi panik gue sebagai DOP. Nah, PR kita adalah the Pantone thing. Hafalin. Oh my god. Oh wow. It's like this is the dictionary to be with a female colorist, right? Guy colorist buang, darker. Iya gitu. Ya istilahnya beda aja. I see. Nah, terus misalnya di film terus direkturnya cowok kan, tapi produsernya cewek. Gimana tuh? Pasti jadi lo harus gini. Aku harus dengerin yang mana? Iya. Oh, itu juga lumayan problematik tuh. Tapi lebih sulit kalau produsernya cowok, direktur cewek sebenarnya. Why? Karena kalau produsernya cewek, direktur cowok, memang pasti yang lebih banyak komen yang sisi perempuannya sih, tetap. Tetap sih. Iya. Oh, bukan salah. Sebenarnya susah kalau direkturnya cewek, DOP-nya cowok dan berpasangan. Nah, itu misalnya itu lebih rumit lagi tuh. Ada, aku pernah dapat. Damn. I can That will be hell, man. Well, I can think of a couple of people that are in the coloring room that are boyfriend girlfriend, producer director combinations. Iya. Tapi kebanyakan nanti yang enggak merahnya gini, merahnya enggak gitu. Well, then you should have put the pillow in. Kamu tak tidur di ruang TV aja. Gitu. Di ruang tidur. This is like burgundy. Terus kan kayak setup aku kan di belakang itu kan coloristnya, jadi klien liatnya di depan gitu. Oke. Jadi ya udah kadang aku mendengar argumen itu aja. Soalnya kan di depan. Lucu banget sih. Tapi seru sih, maksudnya itu proses kreatif juga gitu. Iya. Untuk gue juga, maksudnya ini gue sebagai DOP juga, ini gue jadi pembelajaran gini yang, mungkin gue harus mempelajari banyak lagi istilah-istilah atau grammar pembahasaan itu gitu kan. Mungkin jangan-jangan gue melihat warna itu secara maskulin, jangan-jangan ya. Jadi kayak gue pasti ngomongnya gritty, greenish, rustic gitu. Maskulin banget kan semua kan. Tapi tadi itu kan istilah lu aja gue udah lupa tuh. Mauve. Yeah. What the fuck is mauve? Tapi mungkin jangan-jangan gue harus lihat itu tahu itu dari mana sih istilah-istilah itu? Dari fashion, dari fabric, warna-warna fabric itu kain, terus warna-warna make up. Itu kan ada shade warnanya tuh ratusan kan. Itu bukan warna yang dibikin oleh brandnya? Enggak. Oh. Emang pattern gitu. Jadi, dan bisa kita bikin di digital juga gitu. Arahnya mau kemana? Misal kayak ungunya apa, lilac atau apa gitu. Damn. Ungu lilac, terus ada ungu lavender ya pasti ya? Iya, lavender kan lebih bold kan. Lilac tuh kayak lebih soft, lebih pastel. This is amazing, man. Gue baru tahu loh. Wow. Karena gue tahu ungu ya ungu. Like I said, pink. Gue like magenta ya, a bit red ya, that's it. Wow, keren banget. Gitu, wah aku suka sekali itu. Nice. Nah, terus kan oke, ini seru nih. Ini kan kita ngomong dari tadi kan tentang latitude warna nih. Terus dengan perkembangan zaman yang sekarang ada yang namanya environment atau ekosistem HDR kan, High Dynamic Range ini gitu loh. Dengan Color Space Rec 2020 gitu kan, dan kebutuhan Netflix ya pada saat ini yang paling tinggi gitu kan, viewingnya apa, Dolby Visions gitu, or HDR 10 plus something like that gitu. Dan waktu itu lu pasti ngalamin zamannya SDR dulu terus masuk HDR kan, lu ngalamin dua-duanya kan. Nah itu lu ngelihat warna signifikan nggak perbedaannya? Sebenarnya kalau itu lebih ke apa ya, latitude kontrasnya sih. Oke. Kontrasnya, kejernihannya jadinya. Oke, kalau range warnanya sendiri yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan itu ada berasa nggak sebenarnya? Sebenarnya nggak signifikan kalau aku pribadi ya. Oke.
nggak terlalu signifikan. Dia saking udah lebarnya mungkin ya. Jangan-jangan gitu kali ya. Cuman yang aku rasa banget tuh memang detail dan rasa di kontras beningnya itu sih yang paling berasa tuh. Karena kalau gue tuh yang gue inget banget zamannya, I think that was about sensor ya. Jadi pernah zamannya LED lampu polisi yang biru. Zamannya kalau kita ngomong red, zamannya di SMC pertama itu birunya jadi putih karena range-nya udah out of range. Dan waktu itu masih Rec 709 kan. And then di SMC 2 come in, and then IPP2, and then ACES. Tiba-tiba birunya bisa kita lihat waktu itu gitu. Nah, gue sih ngeliatnya gitu, maksudnya oh ternyata itu bisa gitu, sampai ngeliat kayak gitu. Apakah itu, maksudnya jangan-jangan gue salah nih, apa kita memang begitu, itu ininya, teorinya, atau sebenarnya yang gue lihat itu tadi kamu bilang apa, kontras dan kejernihan ini. Oh iya, aku ngerti maksudnya Paunai. Jadi memang iya itu jadi range-nya karena dia tadinya tidak bisa tertangkap. Sebenarnya kan dari kamera udah tertangkap tuh warnanya. Tapi media kerja, jadi kan color space ada 3 ya. Color space kamera, color space bekerja, terus sama color space tayang. Interesting. Gitu. Color space bekerja itu apa ya? Bekerja tuh di softwarenya, processingnya. Pas kayak kita nyuci film di lab, sekarang kan pakai ACES lah atau DaVinci White Gamut gitu. Right. Dulu kan Rec 709 aja. Yes. Nah, tayangnya pun Rec 709. Betul. Jadi informasi yang kamera tangkap tidak bisa di-deliver dengan maksimal gitu. Saat waktu di working color space dan monitor color space-nya gitu. Sekarang itu bisa ditayangkan dengan baik karena tadi ada HDR, ada ACES gitu. Nah, jadi kayak misalnya misalnya sekarang let's say HDR lah ya. Sekarang kita ngobrol tentang HDR sinematografi. Kameranya udah mumpuni, udah bisa menghandle HDR. Yang paling gampang untuk gua, yang paling gampang dan bisa dilihat banget menunya itu adalah red. Balik lagi, bukan karena gua penyembah red, karena gue suka sama red. Tetap sama aja ya. Dia kan bahkan monitornya pun udah HDR kan, jadi sebenarnya gue udah bisa ngelihat warna yang benar rasanya gitu, atau range yang benar gitu. Nah terus tadi kan step berikutnya adalah tadi kamu bilang color space bekerja, and then color space apa? Tayang. Monitor color space ya. Pas masuk yang color space bekerja ini, berarti wadahnya apa minimal yang harus disiapkan? Untuk HDR. Untuk HDR. HDR pastinya Rec 2020. Iya, itu udah harus itu. Dan nah, kayak memilih ACES atau Resolve apa? White Gamut, apa sih istilahnya dia? Oh iya, itu si color science-nya ACES. Oh, color science ya istilahnya. Itu hanya 2 itu ya yang exist at the moment. Iya, tapi aku not sure sih White Gamut bisa nggak ya Pak? Atau harus ACES ya? No, White Gamut is basically punyanya si Resolve kan? Iya. Tapi Avail bisa juga ya? Bisa. Tapi ini actually this is something that I'm curious now. Kalau kameranya dari dulu ya, ada kemampuan untuk HDR karena latitude-nya kan ini kamera-kamera mau Alexa, mau Red, mau Venice kayak semuanya tuh udah ada 16 stops of dynamic range, whatever gitu, right? Tapi kan dari dulu orang ngertinya tuh RAW is log, which is also wrong. Nah, materi itu kalau bukan dalam bentuk RAW-nya, kalau RAW kan kita bisa dari kita tinggal masukin racikan apa itu, lu mau di 709 atau di 2020, tinggal diklik gitu kan. Tapi kan kecenderungannya adalah kayak kita ngerekam di FX3, ada S-Log3, Cinegamut 3 gitu. Keluarnya di filenya adalah masih di 709. Apakah biarpun itu lognya bisa 16 stop, si Rec 709 log ini kalau bisa nggak di-convert ke Rec 2020? Jadinya kamu bisa manfaatin untuk an HDR delivery. Menurutku sih bisa-bisa aja ya. Cuman pasti dengan limitasi tertentu. Pasti sih. Istilahnya apa? Apa transform? Color space. There you go. Color space transform ya. Jadi sebenarnya
bukan upscale. Kalau upscale kan resolusi ya. No. Ya nipu orang. Iya. Tadinya mangkok dikasihnya piring gitu kan sebenarnya gitu kan. Oke. Iya, Itu jadinya bisa ya? jadinya lu Bisa. dapat bowl you get a bowl ramen bowl Mm-mm. tapi isinya Indomie. Iya. Kering Ins- lagi. Nggak ada kuahnya. Iya. Nanti So, tadi dibuka-buka gitu Indomie biar penuh. Oke. Bener. Nah, ini sebelum ke grading nih, karena kan gue orangnya lebih di lapangan nih. Iya. Nah, sekarang karena memang di Indonesia ini SDR environment ekosistem di lapangan ini masih termasuk baru nih, masih banyak yang baru mau adopt kan. Jadi memang side note, I don't mean to interrupt, but side note, global masalah. global Okay. juga ya? Yes. Oke, let's say global. And then jadi infrastrukturnya juga masih belum lengkap lah, ibaratnya masih belum saling mendukung. Kenapa? Kayak misalnya monitor on-set itu ya masih 709, masih yang Rec 2020 itu sangat langka banget gitu kan. Nah, ini mulai terjadi pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan-perdebatan kecil di antara para DOP gitu kan. Jadi ini gua memutuskan exposure ini gua harus lihat monitor yang mana atau harus bagaimana gitu, ibaratnya gitu. Nah, sekarang kan challenge-nya adalah misalnya deliverable-nya yang diminta oleh klien itulah SDR. Tapi kita kerjanya dengan ekosistemnya 709 masih SDR gitu loh. Suggestion lu apa? Baiknya gimana nih supaya kita aman untuk membuat material ini tetap aman buat di grading nantinya gitu. Sebenarnya itu topik pembicaraan yang aku penasaran juga sih, pengen obrolin ke DOP Ini gitu. sekarang lagi ngobrol sama Iya, aku. makanya pas banget ya. Soalnya yang sering aku temui ya kalau misal dapat materi gitu film. Ya. Nah, ada beberapa film yang ketika aku open di Asus, dia kontrasnya itu pas. Pas dalam artian kayak on point aja, nggak terlalu gelap atau nggak ada yang over highlightnya, nggak ada yang over gitu. Nah, ada juga yang kayak rusak gitu, nggak rusak sih, kayak salah gitu gambarnya. Exposure itu kecenderungannya lebih gelap lebih terang. Lebih gelap di shadow pasti. Terus terangnya lebih over gitu, kayak ditarik banget So gitu. it's either over or underexposed, which is basic. Iya, kayak gitu. Nah itu aku juga nggak ngerti apakah itu dari hitungannya. Tapi ketika aku ngobrol sama DP yang aku dapat pas gitu ya, terus aku penasaran kan nanya, terus dia bilang nggak ada spesial ini sih katanya gitu. Tapi kok bisa sih? Oke, so Gimana ya? boleh nggak nanya itu maksudnya kalau pas dalam kutip itu cenderungannya histogramnya di tengah? Lebih kayak tidak melampaui 0, tidak lebih dari 0 dan tidak lebih dari 100. Biasanya kan ini banget gitu loh. Yeah. So but this is a thing, right? If dia bilang exposure-nya bulat, which is basically not to 100, not to 0, jadinya kan histogramnya cenderungnya lebih ke tengah. Iya, betul. Nah, aku penasaran kalau ada DOP yang berani atau at least in your experience ngeliatin di mana shadow-nya ada gunung tapi nggak kena 0, di tengahnya kosong, nah terusnya ada highlight lagi tapi nggak kena 100. Jadinya kelihatannya kayak valley. Oke. You know what I mean, right? And why do I say this? That is the typical exposure for a silhouette. 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 Oh iya. Of course, right? Kalau curve dibikin S. Yeah. Tapi kan kalau on a histogram, you have full shadow detail. 2, ya. You have nothing in between, Yeah. and then you have the blown out window. The blown out window yang bisa dikontrol sama ibu ke, ibu de. But you know what I mean, right? Kalau bukannya itu juga menjadi sebuah contoh yang pas dalam kutip. Bisa dibilang, cuman sebenarnya gini sih yang aku nggak tahu apakah possible kalau misal pas di grading itu ketika kita proses, ketika kita buka gitu lognya, terus kita proses entah ke 2020 atau 709 tergantung tujuannya, apakah kita bisa melihat hitungan real dari DOP-nya, karena kita pin starting point-nya tuh sama seperti yang DOP lihat sebenarnya.
Iya, Oh, Itu sebenarnya itu problemnya. that's a tricky one. balik lagi sebenarnya ke method sih menurut gue. Makanya kalau gue ya metodenya itu setiap scene baru atau set baru, color chart pasti harus masuk wajib tuh. Harus aja. Karena we never know lampunya berubah, ada yang kesenggol kayak gitu kan, jadi apa gitu kan. Itu pertama. Kedua, kalau ada argumen tentang warna, kita balikin lagi ke normal dengan based on si color chart. Itu gua pertama kali Oke. metode gua. Terus biasanya kalau gua ngontrolnya memang udah kayak how colorist see the histogram, biasanya gitu. Jadi yang datanya yang aman ada di mana dan gua akan main di mana gitu. Dan biasanya kalau gua akan ngasih buffer kayak gue mau kayak seakan-akan gue underin, padahal sebenarnya nggak under, tuh masih aman, ada 3-4 stop lah sebenarnya kayak gitu loh. Cuman kan memang gini, gue nggak tahu sih kalau yang lain metodenya gimana. Mungkin juga ada yang masih kejebak tanda kutip melihat dengan monitor. Mungkin juga karena faktor waktu ya, tergesa-gesa, di-push untuk cepat-cepat. Jadi ngeliat di monitor enak, oke kita ready to shoot, bisa aja kayak gitu. Yang ternyata monitornya sama fokus blurnya baru dinaikin buat ngecek fokus, ya kan, sama dia turunin lagi, terlalu terang gelap gitu, dia lupa lihat histogramnya. Nah, balik lagi again, karena gue bukan glorified red, cuman emang kebetulan di red itu kan udah lengkap semua menunya, dan gue selalu cerewet minta sama Askam gue, histogram harus kelihatan terus, kalau enggak gue nggak bisa ngontrol. To be honest, gue with Alexa itu gue jadi parno banget karena gue bolak-balik minta Askam lihat monitor gue, lihat histogramnya gitu, karena yang Alexa 35 kan nggak bisa ngeluarin sekarang. Oh, okay. I didn't know Oh, that. it sucks, man. Maksudnya kalau Alexa Mini masih ada sama yang LF gitu. Sekarang tuh enggak, yang prosedurnya jadi ribet banget. Have you tried the Venice? Venice masih ada, Masih cuman ada. dia mono, jadi satu warna. Well, at least there's a At least histogram. ada histogram kan, jadi gue tahu datanya kemana. Nah, jadi udahlah gue jadi ke zaman dulu gue ngukur lagi yang sebenarnya kata Mas Arief itu salah. Terus Dimarahin ya di episode lo. dimarahin gue di episodenya. Terus gitu gue sekarang lagi coba belajar IL Zone itu dengan monitor, tapi itu kan dengan HDR ekosistem. Ini gue masih baru banget, lagi gue pelajarin banget gitu. Mana itu memang gue ngerti pertanyaan lu, tapi gue juga untuk menjawab secara jelas juga masih belum tahu banyak gitu, karena ternyata memang masing-masing tuh metodenya beda-beda sih. Nah, justru gue sebenarnya gini, gue balik bertanya sama lu tuh gini, apakah lu punya semacam kayak wishlist lah, gini deh, om di OP gitu ibaratnya gitu, kalau lu bikin gambarnya minimal gini deh, boleh nggak kasih color chart misal kayak gitu. Jadi itu mungkin itu yang gua sama teman-teman mungkin itu yang kita perluin, jadi untuk menghindari supaya istilah gua lu jadi nggak cleaning up the shit gitu, kasihan ya. Maksudnya gue ngerti sih kadang-kadang kita juga darurat banget, tergesa-gesa syutingnya gitu kan. Tapi kan kalau nambahin masalah di post juga jadi sama aja ya, jadi tambah masalah lagi, jadi nggak jadi bagus juga gambar lu gitu kan. Jadinya ntar ujung-ujung ini yang salah siapa? Yang terakhir aja dapat sialnya siapa? Colorist nantinya. Colorisnya nggak canggih gitu. Padahal gue salah bikin exposure gitu kan. Nah, menurut lo yang aman jadi baiknya gimana? Jadi kan tadi kan gini, kalau kita recap sedikit, challenge pertama adalah ekosistem HDR belum ada, ya kan. Sementara deliverable yang harus dibikin itu HDR. Itu pertama. Kedua, dari inputan lu itu, oh ternyata yang harusnya terhitung secara benar, tapi ternyata ada juga yang kelihatannya benar tapi ternyata nggak benar juga gitu. Berarti kan ada something off gitu. Mau bikin salah-salahan sih nggak ke situ gitu arahnya. Cuman something off ini ada di mana gitu. Nah, berarti menurut gue yang ketiga ini adalah kayaknya sih justru kita butuh tips nih dari para colors nih. Minimal apa sih yang bisa menyelamatkan gambar kita gitu pas udah masuk ke stage-nya lo gitu. Nah, sebenarnya yang color chart itu menarik sih, karena aku jarang banget nemuin syutingan ada itu. Oh really? Oh dear. Oke. Jadi Oke, itu diconteng. Satu. Oke. Contoh color chart teman-teman, color chart. Oke, terus. Nah, terus mungkin, ini tadi balik lagi ya, gimana caranya. Aku tuh sebenarnya pinginnya dapetnya tuh gambar pas masuk post yang seenggaknya
lighting rasionya tidak berubah jauh dari apa yang dipilukis gitu. Aku sebenarnya pinginnya. Right. Nah Paham maksud lo. itu yang mungkin sebenarnya dengan ngetes, nyoba mungkin bisa ketemu ya. Tapi kan Betul. mungkin itu dengan satu orang aja. Tapi nanti dengan DP-DP yang lain atau dengan colors yang lain, itu gimana sistemnya kan? Betul. Seperti kayak kata Pak Unai, kayak misal untuk HDR environment gitu belum terbentuk banget. Nah mungkin PR-nya di situ sih. Paham. Jadi gini, Bin, maksudnya ini memang mentality, maksudnya mind tricknya itu adalah memang jadi kayak zaman dulu celluloid sih. Ya. Benar-benar we have to calculate everything gitu loh. Jadi Iya. memang karena gue ngalamin tuh Jul. Jadi zaman-zamannya digital masuk tuh istilah fix it in post itu tuh dulu kan sering banget. We fix it in post gitu kan, yang materinya nggak keluar. Nanti gue bikin orange gitu kan. Dulu kan kita ngegampangin kayak gitu ya. Gue sempat ngalamin loh stage kayak gitu yang gue pikir gila sih ini. Maksudnya jadi PR juga buat colorisnya, karena dulu pernah ada DP Legend tapi dari luar negeri, terkenal sekali dengan ini di iklan ya, terkenal sekali dengan dia nggak pernah pakai lampu, tapi hasilnya wah luar biasa bagus banget gitu kan. You know who I mean kan. Yes. Nah terus gitu dan gue emang lihat gambar-gambar tuh wah keren-keren gitu kan. Terus gue penasaran banget. Akhirnya gue ngobrol sama colorisnya kan. Jadi rahasia dia tuh apa sih gitu kan. Apakah dia sejago itu? Dia bilang gini, ya Pak, kalau Bapak tahu saya layernya banyak banget. Jadi dia cleaning up the sheet per frame itu banyak banget layernya. Istilahnya double pass. Double pass buat langit, double pass buat tumbuhan, buat kulit, buat produk, buat baju, semuanya double pass. Gue begini, hah? Itu semuanya? Iya Pak gitu. Jadi itu yang bikin gue, oh ternyata nggak, tetap harus benar sih bikinnya gitu. Kayak gitu. So based on your two discussion, right? Satu, your request. Kamu punya request bahwa DOP kalau bisa konsisten dengan contrast ratio-nya. Tapi kan kalau ada night scene sama day scene, apakah contrast ratio-nya mesti sama? Enggak, what I mean is mungkin lebih ke aku pingin apa yang di syuting saat di set ke deliver ke post gitu. Soalnya saat aku pakai, kayak aku pernah ngobrol juga sama Pak Robin, kayak kenapa sih kalau misal pakai ISIS kadang terlalu kontras gitu. Tapi sebenarnya yang aku pingin itu adalah memulai dari apa yang DP-nya sudah lukis, yang bisa ditemukan di kalau pakai Rec 7 online justru gitu. So and then toolsnya agak kurang pas. Well, and then this becomes the discussion of like, kita ada color chart, so itu udah conteng, right? Dari pengalaman kamu belum sempat bikin kesepakatan show lot. Nah itu juga jarang tuh yang mau. Kadang kayak Rec 7 online lot aja deh aku gitu. Nah ini dia, jadinya itu PR-nya jadi sekarang kan now I get it. So ya PR-nya ada di beberapa titik. Yang jelas lah kalau mau menjaga per scene ya, dari per scene kan you said in a scene atau in a per camera setup. Pakai color chart-nya. Both. Dia bagus, dia paranoid. Parah sih. Gue sebodoh itu Jul. Gue gak sejago itu juga. Antara jago atau paranoid 11-12 kayaknya. Anyways, so udah bagus. Kamu udah disiplin bahwa ada color chart per frame yang kamu mau lukis, right? Nah, seharusnya kan ada itu udah di tahap syuting. Seharusnya kan kita sebagai the people that are involved in the project, kita kan mesti tes. Objektif kita apaan? Lighting this is a horror. Lighting ratio-nya pas for all the night scenes is gonna be 3-1. For all the day scenes di mana memungkinkan gak boleh 1:1. Karena mesti ada shadow side. Right? Toleransi dari 1:2 to 1 sekian itu nanti range yang disepakatin. Tes itu dari
gak usah ada pemainnya, udahlah apa ngetes sama your ASCAM atau apa, or someone who is close to the actor yang skinnya lebih terang, not like us. Oh no, you look like a ghost. Dia mah transparan bukan putih. Yeah, you need to get some sun. Oke. Dari itu kan kita seharusnya kita ngetes, nah terusnya kita kasih materi, Yul, kita kurang lebih nih kita mau bikin horor, nah terusnya untuk night scene-nya kurang lebih gini, nah terusnya kurang lebih kayak gitu. Nah, dengan materi-materi contoh itu, nah kamu yang bisa bikin what we call a show LUT kan, karena kamu bisa bikin LUT yang bisa dilihat di Rec 709 instead of a Rec 709 LUT yang default dari kamera untuk menjaga DOP-nya pada saat syuting. Betul. That's the target. Harusnya begitu. Nah, kenapa ini kan kalau kita dengerin kan itu prosedur dari kamera sama produksi, sama memastikan that post bisa terima materinya baik, right? Isn't that all the discipline that used to happen when we were using celluloid? Iya, itu segila itu. So, no, it's far worse because daylight kita mesti pakai filter apa with which one is it? Daylight stock yang kita kehilangan sepertiga kan? Stock. Tungsten yang itu karena kan? gue harus pakai 85. Okay, so a 85 would lose 1/3. 2/3, and daylight will lose whatever, right? All those compensation mathematics kita yang mesti mikirin. Kita udah salah, nah terusnya kita syuting malam atau salah stok untuk syuting. Nah kan udah mulai kan. Malam buat siang buat malam. Oh my god, pengen gue cekek. Terus but this is the thing. Ini gue kelihatan kedengerannya tuh, wah gila ini tambah ribet banget. It's always been ribet. Tapi karena kita sekarang nyalain kamera, kita lihat gambar, press record. Oh yeah, the thing will take care of the rest. This one cuman lock yang red yang bisa raw kayak red atau Alexa atau itu itu apa yang kita lihat tuh masih ampun padahal udah blow out juga di LED di raw-nya. Nah, pengertian itu yang mesti dipelajarin juga dong. Pelajarin lagi sebenarnya kayak I don't understand. Apa itu. Okay, I'm gonna start rambling here. Gue lagi naik lagi. It's like, okay, dulu kita cerewet film stock ada 4 Vision 2 ya, 14. Yeah. Vision 2 has no, 12. Oh, so it's Vision 3 that had 14. Yeah. Okay, Vision 3 had 14, right? And everyone says, oh, film is superior than digital. Digital has 17 to 20 stops now, and you still think that the old technology is better. Kenapa? Karena kalau digital kalian nyalain pencet rekam. Kalau film, gue punya light meter bener gak ya? Habis baterai. Gue pernah juga. It's like ini kok it's EE. Have you ever? Oh yeah. Oh my god. Pernah loh syuting ke shadow. Udah di lighting ratio-nya, nah terusnya it's like my light meter is not reading it. God help me. Lu tahu kan ceritanya Darius was it Darius Konji in Panic Room yang mengundurkan diri? Yes. Karena si Fincher bilang kurang gelap. Nah, pengen lebih gelap lagi, si Fincher doesn't make any fucking sense, dia bilang gitu kan. Terus diganti sama Conrad Hall Jr. kalau salah ya. Nah, si Conrad Hall Jr. ini bapaknya juga DOP juga kan, Conrad Hall juga. Terus dia nanya bapaknya, nih Fincher ngoling gua nih zaman pakai film kan. Tapi dia mintanya gelap banget. Si bapaknya bilang ini, pokoknya selama dilihat meter itu ada 0,000, terus ada 1. Nah itu tuh berarti ada cahaya, jadi gak apa-apa ya. Darius Konji gak mau si DOP-nya Seven itu. Jadi dia mundur, masuknya si Conrad Hall. Jadilah si Panic Room itu. Segitu, sorry tadi gue potong. No, it's fine. It's just that the level of discipline mesti balik. Iya sih. It's as simple as that. All I hear is like you guys complaining about like, oh, what am I doing wrong? Yeah. What
Yang satu bilang gue mau bantuin lo, Iya, iya. yang satu lagi gue nggak mau jalanin prosedur yang bisa bantuin dia. Iya. It's like, ribet banget sih gitu. hello. Kayak mungkin Sorry. jangan gini Jul. Gimana tuh? Kan lu kan ya maksudnya bisnis lo adalah services kan, Iya. dengan your skill gitu kan. What's the name of your studio? Clover Color Studio. Clover. That's Yeah. right. Clover Color Studio. Ya. Cute banget sih. Iya. Tapi emang awalnya aku pengen bikin sebuah post yang agak feminim sedikit karena saat itu post-post kan hitam gitu kan, roomnya tuh gelap gitu. Ini Jadi apa, ini pink? lebih cerah. Jadi Lebih cerah. pas Tosca, grading ruang Tosca. grading gitu. Oh Tosca, warna Iya. Tosca di ruang grading Tapi ya? enggak ruang gradingnya. Gue gak akan sana ntar gue gak mau main. Enggak. Pusing Tetap kepalanya. grey. Nah, mungkin gini kan, ya itu kan karena kamu mengoffer itu, kayak mungkin malah dia yang minta sih gitu. Ibaratnya gini, to make sure misalnya project lu aman, color gradingnya nggak ada masalah dan lu nggak akan nambah shift gitu kan sesuai dengan budget segala macam, boleh nggak minimal? Jadi semacam kayak spec sheet. Minimal ada color chart Ya, dan segala interesting. macam. Mungkin jangan-jangan gitu, Bin. Well, that would be great. Tapi kita aja kalau itu, Bin, besok kita syuting, lu ada kameranya nggak? Iya, emang sih. Nah, terusnya Kak, si Yulia udah dibilangin, ini kita kemarin grading gagal loh di tempat ini, lu bisa bantu nggak? And you know, I mean, it's business, right? It's like, sure, padahal nggak tahu tuh materinya kayak apa. Tapi kalau untuk menurut gue tuh, jadi gini sih, terlepas di jalan yang nggak dijalanin gitu kan, tapi at least lo ada waiver itu. Jadi Iya. ibaratnya kan sebenarnya saling mengingatkan standar operational prosedurnya gini nih, jadi supaya aman. Misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa ya gue usahain ya. Terus kok warnanya burak-burak gini kalau kata Mas Arif, ya, Yes. burak-burak gini gitu kan. Kamu nggak ada color chart kan, aku udah bilang aku minta say, pakai say dulu kita biar ini paralel. Gitu kan. Tapi nanti maksud gue juga, gue pengennya sih ntar kayak teman-teman dari kamera department sih akan coba gue sosialisasikan juga sih kayak pentingnya color chart gitu kan. Dan nah ini sebenarnya memang kontras rasio sih, gue bisa kebayang banget banyak sekali orang-orang yang ketipu gitu. Dan itu kan memang juga pembahasannya Arif kan, makanya kenapa dia memakai si L-zone itu kan, di SDR kan. Yeah. Jadi dia bisa kurang lebih ngelihat lighting rasionya gitu. Okay, I wanna also correct you bahwa EL zone bisa dipakai di SDR juga. Ya. Ya, jangan salah paham ya, people. That EL zone has been used in SDR production dari dulu. Cuman kebetulan aja ada HDR, itu toolnya menjadi sangat kepake. Yang kalau di red namanya Geoscope. No, Geoscope is different. Geoscope, kalau EL zone kan itu it's taking a signal from the camera to a monitor to kurang lebih bikin sebuah skala cahaya. Geoscope is built into the camera. Jadinya itu reading dari sensornya. Real time. So, if you look at a Geoscope, it's 16 benar-benar utuh. Dan langsung straight from the sensor. And it's straight from the sensor. You put the same shot, kalau seandainya pakai karena ini it's a red patented scale, thank you. Yeah, it's a red scale gitu. Lu ngeliatin Geoscope di kamera versus an EL zone versus false color, which is even shorter. Yeah. Right? Gradasi gelap dan terangnya on a Geoscope kelihatannya ada 3 stop tambahan atas bawah. Iya, benar sih. Itu pernah Dan kita coba. that's outstanding. Iya. Di L-zone, Gue tuh baru itu langsung dari sensor soalnya. That's why it's different ya. Karena ya kemarin karena biasa kan, guru said you have to use EL zone. Kita kayak orang gila kan, langsung main. It's like, loh ini kok di monitornya masih kelihatan ada detail di arm ini. Yeah. For instance, it's a black arm, it's a black microphone arm. Tapi di monitornya ini masih ada gambar. Kok EL zone-nya bilang udah gelap. There's no detail. Nyalain Geoscope masih ada 3-4 stop ke bawah. It's like, oh okay, I guess there is more information. Nah kalau di Resolve itu selain dia histogram dan gue lupa mulu tuh istilah-istilahnya ya.
kayak false color atau EL Scope-scopes-nya. zone gitu ada nggak sih yang Kayak semacam waveform gitu. bukan pernah lihat EL zone nggak? Belum. Pokoknya kalau zaman dulu tuh namanya false color, kalau pas di klik nyalain tuh jadi kulit jadi warnanya hijau, ungu, biru, hijau. Oh, ungu. tahu. Ada. Ada ya? Ada. Namanya apa di kalau di Resolve? False color. Oh, false color. Iya, false color. Tapi Dia mendeteksi ini kan yang highlight, Iya, yang iya, udah iya, over, iya. gitu-gitu kan. Iya, ada. ntar coba Scale-nya gua lihat. berapa itu? Ingat nggak Wah, scale-nya? aku kurang tahu sih, lupa. Coba ntar kita jajal bareng Iya, ya. Karena jadi kalau teorinya Mas Arif itu, kalau false color masih false color zaman dulu, itu false color zamannya SDR, gue lupa deh. Pokoknya 6 stop aja seingat gue. Something, yeah, because it's based on broadcast. Oh, I see. Itu dari broadcast. Yeah, it's peningkatan tool dari Zebra. I see. Ingat gak Zebra? Ingat banget. Gue sering Zebra. pakai. It's Itu like, putih ininya. udah gini-gini, it's like okay, under. Iya. Jadinya karena Zebra tidak menjawab untuk ngelihat highlight, menjaga gitu, right? That's why false color came along. Right. It's an extensive tool set untuk videographer untuk bisa ngeliatin di highlightnya benernya masih ada detail nih kalau lu pakai ini. I see. Which is sebenarnya interesting nih, Jul. Gue tuh pernah iseng eksperimen. Jadi di kalau lu sempat nonton yang sama Mas Arif, gue lupa episodenya yang false colornya gue keluarin pas dia lagi ngomong. Pasti udah ketiduran tuh dia. Nonton kok. Oh, ada ya? Pokoknya jadi ada yang jadi false color pas di EL zone, jadi kayak ada EL zone. Itu sebenarnya gue bisa-bisaan gue aja sok-sok bikin LUT gitu kan, lookup table gitu. Cuman itu gue pakai ChatGPT gitu kan. Cuman ternyata dia bisa. Jadi dia bisa memimik karakternya EL zone secara perhitungannya. Nah sebenarnya gue jadi kepikiran jangan-jangan kayaknya lu bisa deh bikinin. Jadi kayak skalanya EL zone kan, karena setahu gue EL zone itu masih belum diadapt ya ke software ya. Jadi dia baru kedua brand monitor aja kan yang bisa masuk kan, Small HD sama Atomos. Yes, that's right. EL zone. Jadi di kamera nggak ada, di software lain juga nggak ada gitu loh. Nah itu mungkin itu bisa menjadi catatan untuk ekosistem di set. Ini menarik nih. Karena kalau seandainya kita terlalu panik that monitor beberapa band, ada Lilliput, ada Small HD, ada Atomos, ada itu, mendingan udah pukul rata aja satu brand. Nah, pukul rata satu brand kalau kita ke Small HD udah deh budgetnya mampus saja. Tapi kan kita lebih umum kenal sama Atomos. Why don't we try to streamline that until there is a more affordable HDR option? Nah, Atomos tuh udah or si Yulia bisa bikin LUT ini, terusnya dijual. Oh, arahnya ke situ ya? Kita gratis ya. No, it's 10% per. Royalty dong. My idea. Hey, it's an idea. Iya, menarik loh. Kalau lu bisa bikin sebenarnya jadi kayak working LUT ya. Jadi itu bisa both. Jadi jadinya nantinya buat any cameras yang punya HDR capability misalnya ya, atau ekosistem yang mau dibangun, nah itu kamu bantuin dengan bikin LUT itu yang basisnya dari EL zone, jangan-jangan gitu. Sebenarnya mungkin nggak presisi, cuman at least kan yang tadi kamu bilang kan, yang penting rasionya nih bisa dijaga nih. Iya, bener. Jadi kalau gue mau naik turun tuh masih enak, masih bener gitu. Jadi jangan jomplang tiba-tibanya kan gitu. Nah, dan kecenderungan ini kan gue sih kalau gue suspek mungkin beberapa itu terjadi karena itu tadi jebakan monitor tadi, yang ada orang tiba-tiba bikin brightness-nya 300% kali gitu. DOP-nya lagi makan bakso mie ayam gitu kan, pas dia ngeliat terang banget, gelapin sama dia seret gitu kan. Pas gelap kurang kontras, tambahin lagi lampunya, tiba-tiba jadi berantakan. Mungkin gitu, jadi kayak gitu. Jadi istilahnya, we need something that can maintain. We look, it's very clear kita semua banyak PR-nya. Of course. Itu PR-nya banyak, dan kita mesti berbarengan bikin PR ini. Nah, none of us are right. Ya, betul. But none of us are wrong if karena we are all bringing some form of right to it. Nah, ini tengahnya right biar kita semua bisa kerja sama lebih baik. That's what we have to go to. Menarik.
Jadi mari kita ajak teman-teman yang lain untuk bereksperimen sih. Iya. Menurut gue itu kayak kalau gue tuh gue tuh paling seneng kalau lagi preps gue boleh ketemu sama Kaleris, itu gue seneng banget. Jadi udah duluan udah tahu Kaleris siapa, sini gue mau ketemuan nih gitu. Tapi yang sering terjadi adalah Kalerisnya siapa? Belum tahu Pak, nanti pas kita udah selesai syutingnya. Belakangan pas udah lock misalnya baru dikontak. Jadi gue harus ngobrol sama siapa kan, jadinya kan ya gue mau harus gimana, harus gue siapinnya apa gitu. Itu yang gue pengen coba break sih dari sisi produksi ya. Setuju. Minimal ngobrol dulu deh, kan biasanya kan ketakutannya kan soalnya kita belum deal. Iya kan bisa dikira-kira ya mestinya, maksudnya mereka pasti udah ngeluarin rate card juga dong ya kan dari pos kan. Tapi gue nggak ngerti kenapa selalu harus nunggu rap dulu, picture lock dulu baru oke, sekarang siapa Kalerisnya? Nggak gitu dong mestinya gitu menurut gue gitu. Karena menurut gue komunikasi itu penting banget sih, sangat penting banget. Aduh, ini kita udah 51 menit. Damn it. Jesus. Oh, no. That has got to be the fastest 51. Shit man ya. Padahal ini technical banget menurut gue loh. Yeah, banyak yang belum tuntas juga tadi sih obrolannya. That means you have to come back. Okay. So gimana mau lagi Mbak Julia ini comeback ya? Gue janji dia akan lebih hitam. Oh, jangan dong. Tetap skincare. So that you can use mauve. Iya. Lipstiknya nanti mauve ya. Oh my God. Aduh, bagi dong bocoran itu dong, nama-nama warna. Sialan. Banyak Gila kok. men, gue langsung ter-challenge men. Gue I just only know ungu men. I feel nothing. Okay. Thank you banget, Jul. Yul. Thank you So banget. hopefully next ya kita ngobrol lagi ya. Yes, pasti. Nggak Siap. grogi kan? Enggak. Iya. Ternyata seru ya. Seru Iya dong. dong.